Halo Tokyo, balik lagi bareng channel Lutflix. Kali ini saya akan membawa sebuah mobil yang rare di Indonesia. Kenapa saya bilang rare? Karena mungkin Anda pun nggak pernah lihat mobil ini di jalanan. Ini dia Toyota Sprinter Carib. Tahu lebih jauh, saya nggak sendirian. Saya akan bersama teman saya yang memang beliau ini cukup expert di mobil-mobil retro dan mobil tua. Oke, saya panggil aja. Namanya Mas Aldi Prihaditama atau biasa disebut Mas Didot. Halo, Mas Didot. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bisa bergabung di channel Lutflix. Ya. Mas, Ya. boleh diceritain nggak sih bagaimana sejarahnya mobil ini di dunia? Kenapa Toyota menciptakan Toyota Sprinter Carib dan kenapa ada di Indonesia? Oke. Jadi sedikit balik ke tahun 80-an. Sprinter Carib itu generasi awalnya mungkin di tahun 83-an kalau nggak salah. Tapi saat itu Hah? Sprinter Carib itu ngambil basicnya dari Toyota Tercel. Oh, oke. Tapi konsepnya ialah mobilnya all wheel drive lah, full time all wheel drive atau all wheel drive. Oke. Nah, jadi yang dulu itu ngambil basisnya Toyota Tercel, kemudian masuk ke tahun 87-an, Corolla kan platformnya jadi kayak generasinya yang Corolla Twin Cam. Oke. 87, tahun 87. Di saat yang sama, Toyota juga menciptakan Corolla Twin Cam atau Toyota Sprinter yang generasi itu. Ada yang versi 4-wheel drive yang memang, tapi sedan. Oke. Kemudian sedan. Sedan. Oke. Nah, karena memang Toyota Sprinter sendiri, siblingnya Toyota Corolla, dia karakternya pasti lebih sporty kalau Sprinter itu. Oke. Punya karakter lebih sporty. Meneruskan dari generasi yang sebelumnya, Sprinter Carib, yang generasi pertama, akhirnya di generasi yang berikutnya, dia ngambil platform yang sama kayak kurang lebih kayak Corolla Twin Cam. Face-nya kayak Corolla Twin Cam Liftback, Betul. ininya sama ya. Ya, ya. Dengan lampu mengkotaknya. Ya. Kemudian sampai sini aja sih samanya. Ke belakangnya dia sendiri, Sampai pilar A. sampai pilar aja, sama kayak Corolla Liftback. Salah satu ciri khas Carib Ya. itu adalah bumper yang Lebih jorok ke ba- depan. Ya, sama. Oke. Dan kumis, kapasin. Oh, dan kubisnya. Ya, ini hanya ada di Sprinter Carib, Oh, kumis ini. oke. Oke. Nah, kalau misalkan kalau kita tahu kan banyak tadi Tercel biasanya sedan. Tapi Yes. saya lihat ini ground clearance-nya kan cukup tinggi. Ya. Berarti bisa dibilang ini konsepnya crossover. Saat itu mungkin belum ada istilah Oh, crossover, oke. ya. Ya. Di tahun 90-an belum ada. 80-an pertengahan sampai tahun 90-an belum ada istilah crossover utility vehicle. Nah, tapi Sprinter Carib itu memang punya salah satu karakternya adalah dia ground clearance tinggi karena kan memang all wheel drive atau Oke. 4-wheel drive. Jadi ground clearance pasti tinggi. Jadi untuk konsumen yang mungkin senang light off road lah. Oh. Ya. Kemudian ada beberapa varian. Kebetulan yang ini adalah AV2, tipe AV2. AP2 itu apa? AV2 ada grade yang paling tinggi. Oke. Dia ada height control. Oh. Jadi ketinggiannya bisa di step. Berarti kalau di Jepangnya ini kan bisa disebut JDM dong. Jadi ya. Nah, di sana lebih dikenal sedan, berarti. Atau apa? Enggak, semua Sprinter Carib bodinya pasti station wagon. Oh, pasti station wagon. Ya. Tapi ada Sprinter yang 4-wheel drive juga, tapi bodinya sedan ada. Oh, Tapi oke. namanya Sprinter sedan biasa lah, gitu. Tapi dengan penggerak 4-wheel drive. Tapi kalau Carib semuanya pasti 4-wheel drive. Nah, masuk ke sininya seperti apa sih? Karena seperti kita tahu mungkin ada yang dibawa kedutaan lah atau apapun. Ya mungkin salah satunya ini yang bisa jadi masuk via kedutaan atau instansi asing. Oh, oke. Ya, kemudian setelah Karena ini full CBU ya. full CBU, karena kalau dilihat semuanya speknya memang JDM banget, sampai engine-nya aja beda sama Corolla yang ada di sini. Nanti Yes. kita lihat aja di Oh. sini. Oke. Nah, sebagai informasi, ini mobil sebenarnya bukan milik kita berdua.
Jadi mobil ini adalah teman kita yang memang kita dipercaya untuk melakukan restorasi. Artinya mobil ini dapat kita restorasi dengan cara ya kita repaint. Semua mobilnya kita repaint sesuai dengan aslinya. Jadi kalau kita lihat ini dual tone yang memang dari sananya juga memang dual tone, kita buat sesuai kode asli Toyota Sprinter Carib ini. Oke, makanya tadi bilang depan berwajah sedan, belakang konsepnya station wagon. Ini dia tampak belakangnya, tampak lebih panjang dengan konsep station wagon, tetapi tidak ada bangku ketiga. Nah, bisa dijelasin nggak, Oke. Mas Idot? Yes. Seperti apa Oke. belakangnya nih? Jadi belakangnya ini memang desainnya nggak jauh beda sama Sprinter Carib yang generasi pertama. Jadi lampunya di pilar D berdiri. Kemudian lampu remnya di dekat garnish plat nomor dengan handle-nya di sini. Jadi konsepnya desainnya juga pokoknya menyerupai yang generasi pertama, cuman disesuaikan sama bagian bodi lainnya lah. Oh, Gitu. Kemudian ada uniknya di kaca yang belakang ini kesannya kayak ada panel di dalam lagi ya, yes. panel plastik lagi. Oke. Dan bertingkat ya? Nah, bertingkat. Oke, ini sebenarnya cuma dijepit. Yes. Jadi bukan kacanya yang berkontur, tapi di dalam itu dikasih kayak panel plastik lagi di dalam. Biar apa? Ini menyerupai recreational vehicle. Mobil piknik yang gede-gede itu, kayak kaca nako kesannya. Karena memang Sprinter Carib ini diciptain ya buat kadang bisa dipakai buat light off road, bisa buat weekend piknik atau gimana. Jadi kesan recreational vehicle-nya tetap ada. Padahal ini cuma aksen aja di dalam. Semacam signature mungkin ya? Iya, signature-nya Sprinter Carib. Oke, ini juga sebenarnya OEM ya? Ini bawaan mobil. Bawaan mobilnya. Ini. Kalau rack ini option. Roof rack-nya option. Option. Dan ini memang original equipment manufacturer-nya Toyota. Dan khusus buat yang Corolla atau Sprinter Carib yang generasi ini. Jadi nggak bisa dipakai di mobil lain. generasi lain nggak bisa karena bentuk kakinya beda. Oke, jadi memang ini sesuai konsep. Ya. Jadi memang ini juga OEM-nya OEM Toyota, bisa dilihat ada tulisan Toyotanya juga di roof rack-nya ini. Dan apa bedanya dengan Grid Corolla Wagon? Kalau Grid Corolla kan sudah generasi berikutnya. Oke. Kita Corolla Twin Cam yang wagon aja. Oke. Itu semuanya beda. Jadi dari tadi saya bilang dari tengah ke belakang itu udah beda semuanya. Pintu yang belakangnya udah beda. Oke. Jadi beda. Nah, kalau Corolla Twin Cam yang wagon memang ada yang versi four wheel drive juga ada, tapi kebanyakan memang two wheel drive atau Two wheel drive. Depan aja FWD aja ya, front wheel drive. Jadi makanya ini juga lebih karena lebih rare lagi, lebih langka lagi karena ini full time AWD. Full time four wheel drive ya, atau AWD. Full time four wheel drive ya. Oke, kalau gitu kita lihat bagasi belakangnya memperlihatkan station wagonnya. Nah, ini dia bagasi belakang dari Toyota Sprinter Carib. Karena tahun 90-an ya, udah puluhan tahun, udah 20 tahun lebih, dan udah tua. Jadi kemarin itu si hidroliknya tidak sanggup lagi untuk menopang. Sok bagasi ya, hidrolik sok bagasi. Kurang oke, makanya kita cari yang memang juga OEM untuk bisa pas ditempatkan di Toyota Sprinter Carib. Bisa diceritain nggak, Mas Idot? Ya. Ini kan keunggulannya gitu. Ya, salah satunya memang karakter Sprinter Carib lahirnya memang selalu station wagon. Jadi memang dia harus punya ruang kargo yang banyak besar. lah ya, besar gitu. Jadi bisa buat naruh barang-barang. Ini aslinya sebenarnya ada tonneau cover namanya. Jadi bisa buat nutup. Oh, tonneau cover ini ya? Ya, mungkin di pemilik sebelumnya rusak atau hilang, jadi ya nggak ada lagi. Tapi sebenarnya ada ini. Dan memang originalnya seperti ini ya? Iya, nggak ada drop. Jadi panel-panelnya memang asli. Soalnya kalau misalnya
Ini nggak bisa di Corolla lain, nggak bisa, beda karena Oh. ini apa bentuknya memang beda. Oke. Karena kan dia gardan belakang jadi ini tinggi. Oh, karena gardan belakang. Iya, jadi lebih tinggi. karena ada gardan belakang, ininya suspension turretnya jadi tinggi. Oh, oke. Jadi panel ini kalau misalnya sampai rusak atau hilang, aduh susah banget nih kayaknya. Karena nggak ada di Corolla lain atau di Sprinter lain nggak ada. Oke. Beda lah. Ini cocok sebenarnya ya dipakai hangout gitu. Karena beda dengan sedan. Ya memang Kalau memang sedan tidak bagasi. nggak bisa dia apa namanya nggak bisa buat duduk-duduk lah. Ya, nggak bisa buat duduk. Ya. Ini buat bisa nongkrong juga Ya. enak banget. Jadi cocok. Kecuali Buat yang nongkrong. postur tingginya, postur tubuhnya tinggi banget ya agak susah juga nih mentok sini. Tapi ya memang bisa lah buat naruh barang atau cuma buat duduk bisa. Dan karena bukan konsepnya SUV, nggak terlalu Nggak terlalu tinggi, ya. jadi bisa misalkan ngambil barang untuk dimasukin ke bagasi juga cukup mudah ya. Oke, Lihat dalamnya Kang. dalamnya kita coba lihat interior di dalamnya. Kita lihat interior dalamnya. Ini memang tampak original. Dashboard semua original semua. Cuman kita hanya melakukan retrim pada setir lingkar kemudi karena memang udah bocil-bocil dan sebagainya. Makanya kita retrim. Kita retrim yang memang spesialis di bengkel interiornya Vertu Konsep di daerah Sunter, termasuk shift knob. Selebihnya itu original ya, Ya. Mas Idot ya? Jadi Ceritain ya? kalau bisa dilihat motif joknya, motif interiornya Agak unik ya? Agak unik, checker gini, kotak-kotak ini. Oke. Kalau di Indonesia motif seperti ini dipakai di Corolla Twin Cam GTI, Oh, hanya di GTI? hanya di GTI. Nah, kenapa di Sprinter Carib juga seperti ini? Oh, sama halnya shifter sama steer itu modelnya serupa banget sama Corolla Twin Cam GTI yang di sini. Oke. Bedanya kalau yang di Sprinter Carib dia tulisan tengahnya 4WD 4 wheel drive, kalau yang di Toyota Corolla Twin Cam GTI itu tulisannya Toyota. Oh. Shifter sama. Nah, tadi kenapa motifnya sama dengan Corolla GTI itu? Kembali lagi, Sprinter itu kan siblingsnya Toyota atau kembarannya Toyota yang punya aspek sporty. Oke. Jadi kenapa motifnya ini Oh. kayak gini? Buat mengeluarkan aura, Aura sporty. sportinya. Ya, betul. Oh. Makanya kalau lihat di lumbar support di bawah kan hampir kayak jok semi bucket, Yes. ya kan? Padahal bukan mobil sport. Ya. Tapi Ya. karena memang karakter Toyota Sprinter dari pertama kali generasi pertama tahun 60-an itu versi sportinya dari Oke. Corolla, yaitu dituangkan di beberapa detail-detail kayak setir, kayak shift knob, kayak jok gitu-gitu, motif jok seperti itu. Dan kita tambah ini Ya. apa namanya, Mas? Oh ya, under tray. Under tray. Ya, under tray compartment. Dan itu memang di mobil retro itu memang hampir selalu ada ya aksesoris OEM. Ya bisa naruh barang lah gitu kan. Tapi kalau misalnya menganut ke katalog OEM-nya mobil-mobil JDM itu banyak banget kan, nggak cuma under tray, kadang juga ada Holder. cup holder, kemudian clean box. Clean box. Ya. Yes. Kemudian di Corolla atau Sprinter yang generasi ini kadang suka ada atau tuh buat naruh barang di atas dashboard iya, juga iya, suka iya. ada. Ya, ya. Banyak lah, pokoknya banyak banget. Kalau ngikutin katalog aksesorisnya nggak selesai-selesai. Oke. Ini masih original semua ya. Termasuk karpet. Ya. Karpetnya ini memang bawaannya Toyota Sprinter Carib. Bisa lihat ada hurufnya, walaupun memang tidak apa ya, tidak kasarnya tidak bagus lagi. Ya, Tapi inilah tapi asli. asli jati dirinya, orisinilnya OEM seperti ini. Tadi yang lu sempat bilang Vincent, di roof rack-nya memang ini punyanya Toyota, ini ada tulisannya ada. semua ada. Ada ya? Ya. Dan ini memang buat Sprinter Carib karena bentuk atapnya kan beda sama Oh, iya. Corolla Twin Cam yang station wagon Station pun wagon. atapnya beda, dia lebih tinggi. Oh, dia memang lebih tinggi. Lebih tinggi ya, lebih gembung ininya. Oke. Atap bagian dari pilar A ke pilar C-nya dia agak gembung. Oh, oke. Nah, ini juga karena mobil retro ya, dan interiornya masih bagus. Jadi kita pun tetap memilih kaca film yang memang sesuai dengan brand asalnya gitu. Jadi kita juga pilih kaca film Jepang. Mereknya ini
Ice Mio, dan kita pilih yang 20% atau biasa disebut clear. Kenapa? Karena mobil retro itu memang harus diliatin bodinya, interiornya untuk menunjukkan originalitasnya, dan apalagi interiornya bagus ya. Ya. Jadi memang kasarnya harus diperlihatkan. Dan ini kaca film 20% juga oke ya, karena ternyata memunculkan Aura JDM-nya aura keluar, ya. JDM keluar dan terlihat kebiru-biruan. Kita lihat lagi di jok belakang, sama seperti jok depan, Ya, motifnya motifnya sama, masih jelas semua, karpetnya sama, karpetnya juga masih bagus. dan masih bagus. Kalau boleh saya nambahin, Kang, mobil ini pakai velgnya itu Oh iya, soal velg period korek banget, karena di tahun 80-an akhir, 90-an awal memang Toms ngetop juga nih, Toms Vesta ini. Oke. Jadi sesuai eranya, jadi semuanya oke lah ya. Ya, jadi artinya, jadi di zaman 90-an itu ada 2 tuner terkenal Toyota yang resmi diakui, satu TRD, satu Toms. Yang TRD bisa dilihat di All New Corolla kemarin. Ya. Nah, TRD T3. yang TRD T3. Nah, sekarang kita pakai velg punya Toms. Ini namanya Toms Vesta. Dan ini tampak cocok di Toyota Sprinter Carib ini ya. Dan ini memang kita repaint ya. Kita repaint, kita stikernya juga ada, dan kita buat lagi all new. Jadi seperti baru. Untuk tahu mesinnya berapa cc sih dan jenisnya apa, mari kita lihat. Mas Idot, boleh Oke. dibuka seperti apa engine dari Toyota Sprinter Carib ini? Nah, bisa diceritain nggak Mas? Ini mesin berapa cc? Ya. Tipenya apa? Oke. Kode bodinya juga apa? Oke. Jadi Sprinter Carib itu tipe bodinya adalah AS95G. AS95G. G itu beda sendiri dari semuanya kan. Khusus buat ini Khusus aja? buat ini aja. Buat Sprinter Carib itu AS95G. Oke. Oke. Untuk engine-nya itu 4A FHE. Oke, kodenya 4A FHE. Nah, kalau Corolla Twin Cam lokal Oke. itu mesinnya 4AF. 4AF 4AF aja. pakai karburator. Oke. Nah, kemudian ada yang versi luar 4AFE generasi pertama itu pakai injection. Oh, jadi ini pun udah injection Itu injection. Sebenarnya serupa banget sama 4AFE generasi pertama. Tapi tadi saya bilang ini 4AFHE, kenapa gitu? 4AFHE itu punya beda di sistem pengapian. Jadi coilnya lebih gede. Coilnya lebih besar. Satu, coil lebih besar, kemudian headnya ada perbedaan dikit di camnya. Jadi liftnya lebih tinggi. Oh, oke. Kenapa gitu? Karena kembali lagi karakter sporty. Oh, oke. Berapa cc ini? 1600. Jadi Ini 1600. 1587. Kalau detailnya. Sebenarnya dengan All New Corolla AE111 sama ya? Cuma Sebangun. dengan mesin yang Ya, berbeda. jadi 4 AFE Great Corolla dan All New Corolla Oke. itu kurang lebih desainnya serupa, Oke. tapi beda di head tuh beda semua. Bentuk headnya beda, kemudian camnya juga profilnya beda, injection sistem electronic fuel injectionnya juga sedikit beda. Karena intake-nya juga beda, throttle body beda. Oh, berarti sebenarnya mesin 1600 ini udah cukup ya di perkotaan, gravel, udah oke karena Cukup dibantu juga AWD ya? Iya betul. Jadi kalau secara basic engine-nya udah cukup mumpuni kok, di atas 100 HP, 105 kalau nggak salah. 105. Nah, mesin ini kan memang tidak ada yang sama dengan mesin yang dimasukin oleh Toyota secara resmi Di Indonesia ya. di Indonesia. Nah. Susah nggak sih nanti partnya? Pada Atau bisa disubstitusi dengan ini? pada dasarnya untuk fast moving banyak yang serupa dengan Corolla Twin Cam, Oke, Grand Twin Corolla Cam, atau Corolla atau All All New. Corolla ya, kayak filter oli itu
itu filter bensin sama semua, busi itu sama semua. Cuman kalau udah mulai ada detail-detail kayak filter udara juga mungkin kayaknya beda. Timing belt, timing belt kayaknya sama dengan Corolla Twin Cam lah. Oh, si timing belt. Jadi ada beberapa yang harus bisa mix match lah mix match si ownernya gitu ya. Oke. Nah, Tapi Mas, basicnya sih nggak ada masalah. kita udah ngomongin eksterior, interior, engine. Mungkin saatnya kita harus coba seperti apa ini driving experience dari Toyota Sprinter Carib ini mungkin ya. Oke, lanjut kita. Nah, Mas, setelah tadi kita bahas soal eksterior dan historinya, Ya. sekarang kita cobain Oke. bagaimana rasanya si Toyota Sprinter Carib ini. Oke. Wah, sebenarnya langsung jos ya ketika di starter. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin masih sehat semua engine-nya, jadi ya kondisinya juga masih optimal. Jadi siap pakai semuanya sih. Oh, dan AC juga AC tetap dingin ya. Dingin semua. Bedanya sama Corolla Twin Cam lah ya, yang beredar di Indonesia atau Corolla Linkback. Dia ada fitur autonya, ada fitur ekonnya sebenarnya, ekonomi. Kalau misalnya nggak mau sering-sering AC-nya fungsi, pakai yang ekon. Tapi kalau misalnya mau normal ya pakai AC aja. Nah, apakah ada ini nggak sih? Kan kita biasa dengan FWD atau RWD. Ya. Nah, kalau pertama kali dipakai AWD, dan ini dengan jenis yang AWD, apakah perlu perlakuan khusus atau gimana sebelum jalan? Pada dasarnya sih sama aja ya, nggak ada yang spesial lah. Nanti semua itu sistem penggerak itu akan terasa di saat mobilnya melaju. Kalau kita mau pakai hari-hari nggak ada masalah sebenarnya. Karena semuanya sistemnya udah terintegrasi, jadi nggak ada masalah sih. Jadi nggak ada perlakuan khusus. Paling nanti terasa pas lagi handling atau lagi ngebut itu kerasa banget gitu. Bedanya mobil yang penggerak depan aja atau yang penggerak belakang aja gitu. Oke, kita coba kalau Coba gitu. Ya. Sama aja. Sama aja Sama sih. aja. Sebenarnya nggak ada bedanya. Oke. Nah mungkin kalau ada orang yang pernah nyobain Corolla, pada dasarnya Corolla kan penggerak depan ya, yang baru-baru. Betul. Tapi kalau yang lama-lama yang generasi DX ke belakang kan penggerak belakang. Itu akan ngerasain tuh kalau di mobil ini terkadang rasanya kayak bawa mobil front wheel kalau lagi lurus, tapi pas dibelokan kerasa tuh belakang kayak ada gripnya lagi, nggak ngebuang. Iya. Jadi Gitu. Artinya kalau misalkan secara understeer dan oversteer tereliminasi Yes, sebenarnya. diminimalisir banget karena semuanya kan gerak. Ya. Semuanya bergerak, jadi semuanya dapat traksi. Nah, pada dasarnya yang perlu dipahami adalah Sprinter Carib ini ya all wheel drive atau full time four wheel drive, bukan berarti buat off road ya. Jadi negara aslinya di Jepang kan banyak salju, kadang kalau lagi musim dingin salju. Nah, ini mungkin diciptain untuk bisa menaklukkan medan-medan yang salju itu, kan traksinya jadi dapat semua. Nah, ini juga makanya kita coba di gravel. Ya, di loose surface. Sebenarnya ini juga dengan entengnya, dengan enaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena penggerak 4 roda itu. Ya. Dan ini permanen ya. Ya, permanen. Jadi full time AWD. Yes. Ini juga dengan umur yang berapa? 24 tahun Sprinter Carib. Ternyata suspensinya masih oke ya. Masih oke semua. Nah, ini salah satu ya kelebihan lah ya. Meskipun dia full time four wheel drive, kaki depannya mirip banget sama Corolla Twin Cam. Sedangkan yang belakangnya, kaki belakangnya, gardan belakangnya itu Toyota 10 Bolt. Jadi kalau orang familiar dengan gardannya Corolla DX, bentuknya mirip banget. Sama i86 mirip, cuman beda. Yang di Carib ada stabilizernya atas bawah. Kemudian final gear-nya juga disesuaikan untuk nimbangin diferensial depan. Nah, kalau gitu misalkan bisa substitusi nggak sih? Sebenarnya bisa aja, cuman kemungkinan nggak enak nantinya karena final gear belakang misalnya pakai punya DX atau punya i86. Final gear-nya kalau nggak salah 39 atau 4, sekian. Kalau di Sprinter Carib tuh 2,93.
Karena belakang ngikutin depan, bukan Iya, dia berdiri sendiri gitu. Iya. Jadi dia buat nimbangin depannya. Iya. Nggak saling nyalip sebenarnya. Enggak. Jadi belakangnya itu ngikutin. Jadi putarannya disesuaikan, rasionya disesuaikan sama depan aja, makanya dia 2,93. Iya, dengan konsep yang CUV gitu, istilahnya. Iya, Crossover utility bisa dibilang vehicle. seperti itu. Jadi dengan ground clearance lumayan tinggi juga ini ya cocok untuk light off-road berarti kan. Sebenarnya bisa buat kalau weekend main ke daerah-daerah yang main-main tanah dikit gitu, Ya. nggak ada masalah sebenarnya. Dan tipe ini AV2 Touring Special tipenya, aslinya itu ada height control. Oh, oke. Tapi Apa tuh? Jadi si pengemudi bisa ngatur ketinggian ground clearance. Oh. Dia pakai hidrolik, jadi ada setelannya. Oh, oke. Mungkin di pemilik yang dulu Hah? rusak atau gimana, Hah? jadi dijadiin suspensi standar lagi. Oh, jadi semacam Airsus berarti ya. Ya hidrolik sih. Ah. Oke. Karakter saya lupa nanya karakter si kopling. Sama aja dengan mobil biasa ya? Sama, semuanya sama. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang berkesempatan nyobain mobil ini, tapi udah pernah nyetir Corolla Twin Cam, semuanya sama. Oh, oke. Rasanya semua sama, Iya. feel-nya sama. Dan autoview ini pandangan ke depan juga luas ya. Ya, Jadi luas. dengan dashboard yang dashboard bisa dibilang asimetris, tapi kita seperti sedang berada di dalam sedan, tapi sebenarnya lebih tinggi ground clearance-nya. Ya, betul. Kenyamanannya dapat, Kenyamanannya merupai sama passenger car ya, sedan ya. ya menyamai passenger car sedan. Ya. Dan ini karena platformnya sharing juga sama generasi Corolla Twin Cam. Karena kan Corolla Twin Cam lahirnya tahun 87-an lah ya, Oke. masih era tahun 80-an. Itu kenapa visibilitasnya enak banget, Hah? pilarannya masih slim. Oh, oke. Ini apa namanya, tinggi atapnya juga masih oke lah gitu ya kan. Oke. Jadi visibilitas keliling meskipun ini mobil station wagon semuanya kelihatan, nggak blind spotnya kecil lah. Oh, oke. Gitu. Sip. Dan dengan 24 tahun saya lihat sih dashboard apa gitu masih rapi, tidak mengelupas. Artinya kualitasnya juga ini oke banget sih. Ya build quality memang, build quality-nya. memang salah satu ya yang diperhatikannya sama Toyota ya dalam nyiptain mobil ya, salah satunya ya mobil-mobil yang udah 20 tahun rata-rata dashboardnya masih oke gitu ya. Kemudian ya kalau memang ada usia pakai mungkin ada jok nggak sobek sih, cuman mungkin warnanya udah mulai pudar, tapi gitu-gitu aja. Dashboard sih pada dasarnya utuh semua sih. Oke. Semua masih fungsi kok. Oke. Gitu. Sip. Mantap. Thank you. Siap. Nah, Autoview baru saja kita lakukan review soal eksterior, interior, engine, dan driving experience seperti apa mengenai kelebihan ataupun keunikan dari Toyota Sprinter Carib ini. Nah, semoga channel ini dan konten ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dan juga bisa menarik untuk dikoleksi ataupun dimiliki, karena ini memang sangat-sangat langka dan untuk umurnya yang tahun 90-an ini cukup enak untuk dikendarai dan pasti menjadi pusat perhatian di jalanan. Sekali lagi terima kasih. Kalau suka silakan like dan jangan lupa subscribe channel Lutfix. Oke, Autoview, have a nice modif.